Kasulu anil qiyami bil wajibat. Di antara tanda-tanda mengikut kehendak hawa nafsu adalah bersegera dalam melakukan amalan-amalan kebaikan yang sunnah dan malas untuk melakukan amalan yang wajib. Di antara tanda mengikut kepada hawa nafsu, orang yang segera melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah dan malas melakukan kebaikan-kebaikan yang wajib. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama adalah mengikut hawa nafsu. Yang kedua, di dalam kita beramal antara amal yang wajib dan amal yang sunnah. Kita semua sedia maklum bahwasanya yang wajib itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tinggalkan mendapatkan dosa. Tapi yang sunnah jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Di antara keduanya secara jelas bahwasanya yang wajib diutamakan berbandingkan kepada yang sunnah. Karena yang sunnah kalau ditinggalkan tak berdosa, tapi kalau wajib ditinggalkan berdosa. Namun di dalam seseorang itu melihat sesuatu perkara yang jelas seperti ini, tidak semua yang melakukan yang wajib dan menyibukkan kepada yang sunnah, walaupun dirinya tahu bahwa yang wajib lebih utama berbandingkan kepada yang sunnah. Ini disebabkan oleh karena keinginan manusia yang tidak diukur oleh syarak. Hawa nafsu manusia yang tidak mau ikut kepada bimbingan syariat. Kita perlu tahu bahwasanya setiap manusia ini mempunyai keinginan, dan keinginan ini diberi nama hawa. Hawa itu keinginan, kecenderungan. Baik itu kepada yang benar atau kepada yang salah, kepada yang taat, kepada maksiat. Semua orang memiliki kecenderungan itu. Hanya kita diberi keinginan dan kecenderungan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya keinginan ini dibimbing dan dipandu patuh dengan syariat. Mana keinginan yang dibolehkan oleh syariat, silahkan lakukan. Mana keinginan yang dilarang oleh syariat, hindarilah dan lawanlah keinginan tersebut. Yang namanya keinginan, dia sekedar keinginan. Dia tak punya kuasa memaksa. Dia sekedar kecenderungan. Orang dihidangkan makanan, nak makan silakan, tak nak makan silakan. Dihidangkan makanan ini tak selesa atau tak nyaman, ada makanan yang lain. Berkeinginan untuk pergi ke suatu tempat, kalau tak boleh pergi tempat yang lain. Setiap keinginan itu ada panduannya dalam syariat. Seseorang mempunyai keinginan syahwat. Syariat mengatakan zina haram, kawin benar, sah, bahkan dianjurkan. Seorang punya keinginan makan, yang halal ada, yang haram ada. Syariat kata yang haram jangan makan, babi jangan makan, hal-hal diharamkan jangan makan. Pada masa yang sama syariat sediakan yang halal pada makanan. Syariat juga atau keinginan seseorang itu menginginkan untuk minum. Syariat memberikan panduan arak ini haram. Namun pada masa yang sama menyediakan banyak minuman-minuman yang halal. Dengan demikian syariat itu tidak mengharamkan sesuatu kepada keinginan seseorang, melainkan dia membuka ruang keinginan-keinginan yang boleh dan bermanfaat. Judi itu haram. Banyak sebab untuk mencari rezeki selain daripada judi dengan bekerja dan lain sebagainya. Dan dengan demikian keinginan seseorang ini yang diberikan oleh Allah bukanlah menjadi sebab kepada seseorang untuk mempersoal dan mempertikai kepada Allah. Kenapa saya dilarang untuk berzina sementara ada keinginan untuk berbuat seperti itu? Syariat kata nikah ada. Kenapa saya dilarang untuk makan babi sementara keinginan saya ada? Nah, ini makanan daging kambing, lembu semua ada.
Jadi di sini keinginan tidak diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia dipandu untuk taat kepada Allah dan tidak menjadi hamba kepada keinginan. Keinginan ini dalam istilah ilmu syariat namanya al-hawa. Namanya hawa. Hawa nafsu bukan hanya terhad kepada masalah seksual, tapi segala bentuk keinginan. Keinginan kepada kedudukan, keinginan kepada harta, keinginan kepada publicity, keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dihormati, semua adalah bersifat keinginan seseorang. Maka segala keinginan yang ada kepada kita itu namanya hawa. Dan dia mesti dipandu oleh syariat dan bukan diberi segala keinginan. Jika tidak, maka seseorang boleh menodai kehormatan orang lain karena keinginannya. Saya mau, seorang berkeinginan untuk duit, mungkin dia merompak. Saya bebas, saya punya keinginan. Dengan demikian dia akan menodai kehormatan orang lain, mengambil hak orang lain. Syariat di sini mengambil alih keinginan kamu mesti patuh dengan syariat yang datang dengannya baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu dikatakan dalam hadis tentang keinginan ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kamu sehingga keinginannya mengikut ajaran yang aku datang dengannya. Keinginannya hatta yakuna hawahu. Sebutkan di sini kalimat hawa, keinginan, sesuai dengan ajaran yang aku datang dengannya. Maka di antara keinginan-keinginan yang ada kepada manusia ini ada terbagi kepada beberapa bahagian. Keinginan itu bila terdidik dengan panduan syariat, maka dia akan tertumpu kepada keinginan-keinginan yang baik dan dia akan menikmati keinginan tersebut. Dan bila melakukan keinginannya kepada hal yang tidak baik atau maksiat, dia akan merasa jijik dan merasa bersalah melakukannya bila keinginan itu terdidik. Tapi sebaliknya, bila keinginan seseorang itu tidak terdidik dengan syariat, dia akan menikmati melakukan perbuatan maksiat. Dia akan enjoy jahat kepada orang lain. Dia akan selesa mengambil hak orang lain. Dan dia akan merasa berat dan jijik melakukan kebaikan dan ketaatan. Sebaliknya pun sama. Tergantung kepada keinginan yang ada kepada diri kita ini. Adakah kita jadikan ianya patuh kepada syariat sehingga nikmat dalam ibadah, merasa menyesal melakukan maksiat, terpanggil untuk melakukan taat, berat melakukan maksiat, itu kalau keinginan terdiri dengan syariat. Atau bila diabaikan keinginan ini daripada kepatuhan kepada syariat, dia akan berlaku sebaliknya. Dia enjoy dengan maksiat, tak merasa bersalah dengan melakukan perbuatan yang mungkar dan batil, justru menikmati hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia di antara dua keadaan. Oleh sebab itu, dikatakan dalam kata-kata hikmah ini mengatakan, di antara seseorang itu mengikut kepada kehendak hawa nafsunya, keinginannya, bila sibuk dengan hal yang sunnah, meninggalkan hal yang wajib. Dia bukan lagi kepada peringkat maksiat, tapi sudah berangkat kepada taat yang tidak diberikan priority, sehingga perbuatan taat itu menjadi maksiat. Macam mana perbuatan taat boleh menjadi maksiat? Bila seseorang melakukan perbuatan yang taat, yang sunnah, tapi dia abaikan yang wajib. Baik itu dalam ibadah atau dalam hak. Seorang dia berbuat baik dengan temannya, sunnah. Tapi dia mengabaikan keluarganya, dosa. Bila ihsannya kepada teman, bila perbuatannya kepada kawan, bila taatnya dan ihsannya kepada member, mengabaikan tanggung jawab yang wajib kepada keluarga, istri dan anak, maka di sini dia mengabaikan yang wajib, meninggalkan yang wajib, tanggung jawab kepada istri dan anak, karena perbuatan yang sunnah, yaitu layan dengan kita punya member, kita punya kawan, oleh kita punya grup dalam
bola sepak ke, dalam golf ke, atau dalam macam-macam aktiviti yang kita ada kegiatan tersendiri dengan kawan-kawan yang kita seronok dengan mereka. Dalam hal ini dia sibuk dengan perbuatan yang sunnah, namun dia mengabaikan yang wajib. Itu dalam hak. Dalam ibadah dia ada hutang sembah yang wajib dulu yang dia tak sholat, namun dia sibuk dengan perbuatan yang sunnah. Qabliyah ba'diyah sunnah, salat duha sunnah, salat tatawwu sunnah, tatawwu sunnah. Yang wajib yang dia hutang dia tak lakukan, sementara dia sibuk dengan hal yang sunnah. Dalam hal ini dia mengikut kepada hawa nafsunya karena mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Orang yang sibuk untuk pergi melakukan amal ibadah umrah, bila hanya fokusnya kepada umrah tanpa dia menitik beratkan kewajiban pelaksanaan hajinya, ini bukan salah orang pergi umrah sebelum haji, tapi bila ia hanya fokus kepada umrah, bila ditanya bila nak haji, tunggu nanti kalau sudah usia 70 tahun. Sementara kewajiban haji pada masa itu, pas dia mampu, maka dalam hal ini dilarang seseorang itu melakukan perbuatan yang sunnah sementara yang wajib belum tertunai. Katanya tanda seseorang mengikut kepada hawa nafsunya tidak baiklah, sibuk dengan perbuatan yang sunnah, malas melakukan perbuatan yang wajib, baik itu dalam hak sebagaimana saya katakan tadi, ataupun dalam ibadah yang ritual yang kita lakukan. Dalam hak macam-macam, hak keluarga, hak orang tua, orang mendahulukan kepentingan temannya daripada orang tuanya, atau istrinya daripada orang tuanya. Mana yang lebih utama kita sebagai seorang anak untuk kita berbakti pada orang tua, kecuali istri kepada suami? Bila seorang lelaki mengabaikan tanggung jawab orang tuanya dan dia melakukan perbuatan yang penting juga, cuma yang lebih penting diabaikan, maka ia bahagian daripada mengikut kepada hawa nafsu. Seorang yang bekerja, kewajibannya kepada akad pekerjaannya dengan pejabatnya untuk jam tertentu dia berada di situ. Tapi kalau jam itu dia pergi ke tempat lain, mungkin dia melakukan hal-hal yang biasa, yang tak ada kaitan dengan pekerjaannya, maka dalam hal ini dia sibuk dengan perbuatan yang biasa atau mungkin yang baik, tapi meninggalkan yang wajib. Hada hikmah yang ke-193.